Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, halo semuanya. Kembali lagi sama aku Dania Kurniasi dalam Learning Journal mata kuliah Public Speaking. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kunci sukses dalam public speaking, yaitu tentang syarat penting, faktor pendukung, dan juga cara mengatasi hambatan-hambatan dalam public speaking. Jadi teman-teman, agar menjadi seorang pembicara yang baik, itu kita perlu memiliki beberapa kemampuan dalam public speaking. Yang pertama itu ada kita harus ngerti sama siapa kita ngobrol. Jadi teman-teman, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, jadi kalau misalkan kita sedang berbicara di depan umum itu, kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena dari situ kita bisa nyesuaiin cara bicara kita ataupun candaan kita ataupun contoh-contoh yang relate sama para pendengar kita gitu teman-teman. Nah yang kedua itu adalah percaya diri, di mana seorang public speaker itu harus mempunyai kepercayaan diri. Kenapa demikian? Agar apa yang akan kita sampaikan itu terlihat lebih meyakinkan gitu di depan para audiens. Nah selanjutnya itu adalah menggunakan kata-kata yang jelas. Jadi dalam memberikan informasi atau berpublic speaker itu tuh kita harus menggunakan bahasa yang jelas atau bisa juga menggunakan KBBI. Kenapa? Karena mungkin ada sebagian orang yang tidak mengerti dengan bahasa kita, kayak misalkan kita menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda ataupun bahasa-bahasa gaul saat ini kayak misalkan kepo atau lain-lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa kita menggunakan kata-kata yang jelas gitu teman-teman. Nah teman-teman ada juga kita tuh harus tahu cara ngatur suara kita biar nggak kelihatan ngebosenin gitu loh. Jadi kita tuh tahu kalau misalkan para audiens sudah bosen gitu, udah mulai bosen, kita tuh harus menggunakan nada bicara yang tinggi atau yang lebih ceria gitu biar menarik perhatian para audiens kembali gitu teman-teman. Nah selain dari itu semua gestur tubuh juga diperlukan ya teman-teman. Jadi gak hanya diem kanan diem kiri, jadi kita juga harus lebih bergerak fleksibel gitu tuh ya biar mereka juga santai ngeliat kita tapi nggak boleh berlebihan juga. Nah terus juga kita harus positive thinking. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kita takut, khawatir, grogi, semuanya ada di otak, itu akan mengganggu presentasi kita atau berbicara kita di depan umum. Gitu teman-teman. Nah, nanti kan kemudian teman-teman ada beberapa tips juga nih dalam public speaking. Nah, yang pertama itu ada memberikan afirmasi positif kepada kita sebelum tampil. Jadi teman-teman, kita tuh harus berpikir yang positif-positif aja, kayak mikir aku bisa, aku juga bakal percaya diri, aku bakalan bisa misalkan contoh menjawab pertanyaan-pertanyaan para audiens gitu. Pokoknya aku bisa tampil di depan kayak gitu. Jadi kita tuh harus memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri agar tidak gugup teman-teman. Nah, poin kedua itu adalah jangan terlalu stres saat mau maju. Kenapa demikian teman-teman? Soalnya kalau misalkan kita mau maju tapi kita stres, abisnya kayak kepikiran kayak ini gimana ya, ini masih apa nggak ya, tadi materinya ngapalin apa ya, tentang apa ya, kayak gitu. Itu dijamin deh teman-teman, itu bakalan membuat kalian tuh ngeblank. Jadi kayak kalian nggak tahu apa yang akan kalian sampaikan nantinya jadinya gitu teman-teman. Nah yang ketiga itu juga kita harus mengetahui audiens ya, seperti yang tadi udah aku jelasin sebelumnya ya, kenali audiens lebih dulu. Nah yang terakhir itu adalah dengan menggunakan gestur tubuh yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan teman-teman. Jadi biar kelihatan lebih percaya diri, biar kelihatan kayak oh wah dia hebat ya, dia menguasai materi gitu teman-teman. Jadi teman-teman, lanjut ke materi yang terakhir yaitu latihan dasar dalam public speaking. Jadi perlu latihan apa aja sih yang kita lakukan sebelum maju, sebelum tampil gitu. Nah, diantaranya itu ada yang pertama itu ada kita tuh harus merekam diri kita sendiri saat kita lagi ngomong.
Kenapa? Soalnya teman-teman, kita tuh kalau misalkan kita berbicara, merecord, kita bicara, itu kita bisa tahu apa aja nih yang kurang dari kita. Apakah pembahasan kita kurang serius kah? Atau muka kita yang terlalu ngebosenin kah? Atau cara bicara kita yang kurang enak didengar kah? Atau bagaimana? Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita sebelum kita tampil gitu teman-teman. Jadi harus merecord di saat kita berbicara. Nah, yang kedua itu adalah hindari kata eh, em, gitu ya teman-teman. Jadi di saat sebelum tampil kalian juga harus latihan gimana caranya biar nggak ngomong saat tampil. Mungkin kadang suka refleks ya, tapi kalau misalkan emang waktu kalian tampil kalian lupa, kalian bisa diam sejenak, tarik nafas, dan bayangin, nggak bayangin sih, dan pikirin apa yang mau kalian sampaikan itu teman-teman, daripada harus berbicara harus itu bisa menunjukkan bahwa kita tuh kurang percaya diri teman-teman gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengulang-ulang terus atau belajar terus menerus. Jadi sebelum kita tampil itu teman-teman, kita juga harus belajar atau kita juga harus mempraktekannya sebelum kita tampil, agar saat kita tampil itu kita sudah memberikan semaksimal yang sudah kita bisa gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada kalian baca buku. Jadi kayak sebelum kalian tampil kan sudah membuat materi ya, tapi tidak lupa juga kalian membaca buku-buku yang masih termasuk dalam materi kalian, agar kalian tuh nggak sempit gitu pikiran. Maksudnya kayak masih luas. Jadi kalau misalkan satu waktu kalian lupa sama apa yang akan kalian sampaikan, itu kalian tahu dari apa yang kalian baca gitu loh. Jadi kayak baca-baca gitu sesuatu yang emang termasuk dalam materi kalian gitu. Terus juga kita tuh harus perform yang terbaik teman-teman. Kayak kita tuh harus memberikan afirmasi positif bahwasanya kita tuh gak boleh nyanyain kesempatan buat maju di depan nih kayak gitu. Jadi kayak ayo kita harus bisa, kita harus memberikan yang terbaik kayak gitu teman-teman. Nah, jadi itulah beberapa tips dan trik gitu ya, kunci sukses dalam public speaking yang dapat aku sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.